Wali Kota Maidi lantik pejabat fungsional hingga launching penghatam Al-Quran. Produk Kinder ditarik dari pasaran dan distribusi minyak goreng murah untuk pengusaha mikro. Wali Kota Maidi panen madu. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Amanda, inilah Madiun This Week selengkapnya. Penataan birokrasi demi peningkatan pelayanan terus dilakukan. Wali Kota Maidi kembali melantik pejabat fungsional di lingkup Pemkot Madiun. Di samping itu, pelayanan terkait PDAM juga dioptimalkan. Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia juga akan menggelar pemilihan pengurus baru di Kota Madiun. Tak hanya itu, di Kota Pendekar juga baru saja digelar launching 5.500 penghatam Al-Quran, serta persiapan jelang PTM 100% untuk siswa SD dan SMP yang turut dipimpin Wali Kota Maidi. Wali Kota Madiun Maidi melantik 73 pejabat fungsional di lingkup pemerintah Kota Madiun. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat fungsional ini digelar pada Senin 11 April 2022. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota meminta agar seluruh pejabat yang dilantik mampu optimal dalam memberikan pelayanan. Wali Kota meminta kepada seluruh jajaran yang dilantik agar mampu juga bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi yang dimiliki masing-masing, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Pejabat fungsional ini justru pejabat yang langsung melayani, kebanyakan langsung tatap muka. Maka saya hanya pesan dioptimalkan. Kalau ini dioptimalkan, maka ya yang dilayani semakin puas, yang melayani puas, ya ganjarannya akeh. Jadi ganjarannya banyak sekali. Ini luar biasa. Jadi justru pejabat fungsional ini peluang untuk dunia akhiratnya tinggi. Dunia akhiratnya tinggi. Maka tadi ada dari kesehatan itu 53. Ini saya sudah optimalkan, melayani yang baik, yang santun. Nah, ini biar nanti yang dilayani itu kalau orang sakit itu biar cepat sembuh. Inilah yang kita optimalkan pada teman-teman yang dilantik pada ini. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pengurus daerah atau PD Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau Perpamsi Jawa Timur akan segera menggelar pemilihan pengurus baru, tepatnya di bulan Mei mendatang. Untuk itu, Perpamsi Korwil 4 Jawa Timur menggelar rapat koordinasi untuk mempersiapkan agenda besar tersebut. Rakor Perpamsi Korwil 4 Jawa Timur berlangsung di Ngerawa Bening Edu Park, Rabu 13 April 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh Wali Kota Madiun Maidi. Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun, Suyoto Harjowiono menuturkan bahwa rapat koordinasi bertujuan untuk mempersiapkan musyawarah besar yang akan berlangsung Mei nanti. Para anggota Perpamsi Korwil 4 Jawa Timur akan memilih Ketua Perpamsi Jawa Timur. Tak hanya itu, dalam kegiatan tersebut mereka juga membahas isu-isu terkait PDAM terbaru, serta sharing informasi dan inovasi untuk meningkatkan PDAM di masing-masing daerah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi melaunching gerakan 5.500 penghatam Al-Quran Selasa 12 April 2022. Gerakan ini diikuti oleh perwakilan masyarakat, perwakilan OPD, PKK Kelurahan dan Kecamatan, Dharma Wanita, GOW, hingga melibatkan warga yang ada di pondok pesantren. Orang nomor 1 di Kota Madiun itu menyebut di bulan Ramadan tahun ini harus optimal dalam beribadah. Salah satunya melalui gerakan menghatam Al-Quran.
Gerakan menghatam Al-Quran ini bisa dilakukan di masing-masing individu berada. Wali kota pun juga berharap gerakan yang selesai di akhir bulan Ramadan tersebut bisa terus bertambah penghatamnya. Melalui launchingnya gerakan ini, wali kota berharap masyarakat Kota Madiun lebih mampu memaknai Ramadan sebagai waktu untuk semakin mengoptimalkan dalam beribadah dan dalam berdoa. Tahun ini ada kesempatan kita optimalkan. Tahun yang lalu tidak ada, ini diropel kegiatan-kegiatan cari ibadah yang semaksimal mungkin. Salah satunya ingatan Al-Quran. Ingatan Al-Quran ini mendidik kita semua bahwa bulan suci Ramadan ini betul-betul kita maksimalkan, baik itu di lingkungan, tarweh, tadarus, ingatan Al-Quran. Karena dalam 1 tahun bulan suci Ramadan hanya sekali. Ini tidak kita sia-siakan, semua aktivitas kegiatan ada yang fokus ke sana. Insya Allah dengan fokus ke sana, banyak doa, ini apa yang kita inginkan, mudah-mudahan akan dikabulkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pendidikan melaksanakan sekolah dengan metode pembelajaran tatap muka atau PTM 100%. Untuk itu, berbagai persiapan sekolah pun dilakukan. Seperti yang terlihat di Balai Kota Madiun pada Selasa 12 April 2022. Wali Kota Madiun Maidi menggelar rapat secara virtual bersama Kepala SD dan SMP di wilayah Kota Madiun. Dalam kegiatan itu, Wali Kota berpesan agar pihak sekolah senantiasa menjaga protokol kesehatan. Wali Kota pun juga menghimbau agar pihak sekolah memperhatikan siswa mulai dari pintu masuk hingga pulang sekolah. Masker wajib dikenakan di area sekolah. Para siswa juga tidak diperkenankan untuk berkerumun, serta senantiasa mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Untuk itu, sekolah diminta menambah fasilitas untuk menunjang pelaksanaan protokol kesehatan, misalnya dengan menyediakan masker baru, alat cuci tangan, serta alat pengukur suhu. Wali Kota berharap pelaksanaan PTM 100% dapat berjalan dengan lancar dan penyebaran COVID-19 semakin ditekan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci kembali tiba. Saat yang tepat mensucikan diri, membersihkan jiwa dari segala dosa. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun. Dan saya Jayuni Ciawati, Maidi SPD MPD, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga ibadah dan amalan di bulan yang penuh berkah ini dapat memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengawasan terhadap produk makanan di pasaran rutin dilakukan oleh Pemkot Madiun. Terbaru, Dinas Perdagangan meninjau seluruh toko retail modern untuk menarik produk Kinder sebagai tindak lanjut instruksi BPOM dari peringatan FSA yang menemukan wabah salmonella dalam produk tersebut. Selain itu, dukungan untuk pengusaha mikro turut dilakukan PT PPI, yakni dengan kembali mendistribusikan minyak goreng kemasan sederhana dengan harga murah. Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM menghentikan peredaran produk merek Kinder sementara waktu. Hal ini menyusul penerbitan peringatan publik oleh Food Standard Agency atau FSA Inggris pada 2 April lalu, yakni setelah ditemukan keterkaitannya dengan wabah salmonella pada produk tersebut. Keputusan BPOM ini langsung ditindaklanjuti oleh Dinas Perdagangan Kota Madiun Selasa 12 April 2022. Disdak menerjunkan tim untuk memantau peredaran produk Kinder di pasaran, terutama di toko retail modern.
Dari pemantauan tim di lapangan, masih ada minimarket yang menyediakan produk Kinder di etalase. Penarikan tersebut berlaku terhadap seluruh produk Kinder, seperti Kinder Joy dan Kinder Bueno sebagai langkah antisipasi. Analis perdagangan ahli muda Dinas Perdagangan Kota Madiun, Tri Prasetyaningrum mengatakan, hasil koordinasi dengan BPOM Surabaya bahwa produk Kinder yang beredar di pasaran Indonesia diproduksi oleh Ferrero India PVT Ltd. Meski begitu, pemeriksaan laboratorium tetap dilakukan untuk memastikan keamanan produk. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI kembali melaksanakan pendistribusian minyak goreng murah di Kota Madiun. Sasarannya adalah pelaku UMKM dan PKL di Kota Pendekar. Transaksi jual beli minyak goreng jenis curah ini berlangsung di lapangan Kanigoro pada Jumat 15 April 2022. Dari pihak PT PPI, minyak goreng curah ini dibanderol dengan harga Rp14.500 per kilogramnya. Firmansyah Saifullah, selaku Branch Manager PT PPI Persero menjelaskan, PT PPI tidak memberikan batasan pembelian terhadap pelaku usaha. Mereka dapat membeli sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Meski begitu, para pelaku usaha yang bisa membeli hari ini telah memiliki fakta integritas dan terdaftar dalam paguyuban PKL dan UMKM binaan dari Dinas Perdagangan Kota Madiun. Pada kesempatan itu, PT PPI menyediakan minyak goreng curah sebanyak 6.000 kg. Terkait keberlanjutan distribusi minyak goreng murah, Firmansyah mengaku siap apabila dibutuhkan, apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri mendatang. Firmansyah pun berharap program ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, terutama para pelaku usaha agar bisa terus berproduksi. Terima kasih. Kami dari Perusahaan Perdagangan Indonesia hari ini mendistribusikan minyak goreng untuk para pedagang kaki lima di seputaran Kota Madiun sebanyak 6.000 kilo ya. Jadi memang program ini memang diperuntukkan untuk para pengusaha mikro dan usaha kecil di seluruh Indonesia. Itu. Untuk batasan sih tidak ada. Jadi sesuai kemampuan dari para asosiasi atau paguyuban tersebut. Seperti itu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Keberadaan beragam bunga di Kota Pendekar semakin menunjukkan komitmen wali kota menjadikan kota sejuta bunga. Bahkan wali kota sempat mengembangkan ternak lebah tak hanya di Growobening saja, tetapi juga di Pondok Abi Bahrun Madinatul Jannah, hingga sudah dapat dinikmati hasilnya. Berikut liputannya untuk Anda. Komitmen Wali Kota Maidi untuk menjadikan Kota Madiun sebagai kota sejuta bunga semakin mantap. Setelah sebelumnya orang nomor 1 itu mengembangkan ternak lebah di Growobening, kelurahan, hingga sekolah-sekolah. Terbaru, dirinya mengembangkan lebah madu di pondok. Pasalnya, ternak lebah madu cukup menggiurkan. Dari 2 kotak lebah dapat menghasilkan hampir 2 liter madu dengan kualitas yang baik. Wali Kota Madiun Maidi memang menjaga keberagaman tanaman yang ada di Kota Pendekar. Hal itu dinilai dapat memberikan manfaat bagi koloni lebah. Madunya pun sudah beberapa kali dipanen. Agar suplai makanan bagi lebah berlimpah, perlu ditambahkan beragam tanaman sebagai vegetasi alami lebah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Safari Ramadan Wali Kota Madiun, Maidi, berlanjut. Tidak hanya sholat Isya dan juga taraweh, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga melaksanakan sholat Jumat. Safari sholat Jumat kali ini berlangsung di Masjid Darul Mawa, Kelurahan Nambahan Lor, Jumat 8 April 2022. Safari sholat Jumat juga menjadi sarana Wali Kota Madiun Maidi meninjau penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Hal itu penting mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir.
pun Kota Madiun masih berstatus PPKM level 2. Penularan COVID-19 masih terjadi, pun masih menyisakan 21 kasus aktif hingga saat ini. Artinya, COVID-19 masih ada dan berbahaya. Wali Kota menyebut masyarakat harus selalu mengedepankan protokol kesehatan. Vaksin, kata Wali Kota, harus sampai tuntas. Makanya, Wali Kota juga menghimbau mereka yang baru mendapatkan vaksin primer untuk segera melakukan vaksin booster atau dosis ketiga. Layanan vaksinasi juga cukup mudah di Kota Madiun. Selain di puskesmas dan rumah sakit, layanan juga dibuka di tempat wisata. Wali Kota berharap masyarakat segera terlindungi untuk menekan fatalitas jika terpapar. Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan bantuan-bantuan, mulai bantuan sosial untuk tempat ibadah, simbolik bantuan jaminan ketenagakerjaan bagi modin, penggali makam, penjaga masjid, dan lainnya, serta santunan kepada anak yatim piatu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kebugaran fisik wajib untuk selalu dijaga, apalagi di bulan Ramadan. Dengan begitu, puasa dan ibadah dapat dijalankan dengan optimal. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Madiun Maidi saat mengikuti kegiatan yoga bersama warga di halaman GOR Stadion Wilis Kota Madiun. Wali Kota mengatakan, yoga merupakan salah satu jenis olahraga yang cocok di bulan puasa, sebab gerakannya tenang namun tetap mampu meningkatkan stamina tubuh. Selain itu, olahraga ini juga cocok bagi orang yang memiliki permasalahan sendi. Lebih lanjut, Wali Kota menambahkan, agar warga senantiasa menjaga protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kegiatan Wali Kota Madiun Maidi bersama masyarakat terus berlanjut. Hal ini seperti tampak pada kegiatan orang nomor 1 di Kota Pendekar itu saat menggelar tarawih safari Ramadan di Masjid Al-Mujahidin Jalan Sanggar Banis, Kelurahan Manis Rejo, Selasa 13 April 2022. Dalam kesempatan itu, Wali Kota menghimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, termasuk ketika beribadah di dalam masjid. Menurut Wali Kota, selama masa PPKM ini, Pemkot Madiun tidak menerapkan pembatasan secara ketat. Meski begitu, sosialisasi protokol kesehatan terus digencarkan, sehingga angka kasus COVID-19 bisa ditekan, serta ekonomi masyarakat tetap bisa berjalan. Tak hanya itu, Wali Kota juga mengimbau masyarakat agar segera mendapatkan vaksinasi dosis ketiga jika sudah waktunya. Saat ini, Pemkot Madiun menyediakan gerai vaksinasi di Taman Sumberwangi hingga tanggal 22 April mendatang. Selain sosialisasi, dalam kegiatan tersebut Wali Kota turut menampung aspirasi masyarakat, terutama masukan perbaikan dan penambahan fasilitas. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sebagai upaya meningkatkan ekonomi lokal serta pemberdayaan terhadap UMKM di lingkup pemerintah Kota Madiun, Wali Kota Madiun menginstruksikan kepada seluruh ASN untuk berbelanja di warung, UMKM, dan PKL di lingkungan sekitar. Bukan sekedar formalitas, namun seluruh belanja ASN tersebut tercatat dalam satu aplikasi laporan belanja berbasis website proumkm.madiunkota.go.id. Jumlah total belanja, rekap belanja, nama toko atau penjual, lokasi belanja, dan jumlah uang yang dibelanjakan, serta foto produk secara mudah dan terperinci ditampilkan dalam aplikasi ini. Evaluasi pelaporan dilaksanakan secara periodik dari masing-masing OPD maupun dari tiap satuan pendidikan. Proses pelaporan dan pengecekan data belanja bisa dilakukan setiap saat dengan menggunakan desktop atau mobile device. Dengan harapan ASN di lingkup pemerintah Kota Madiun turut serta peduli dalam penguatan ekonomi di masa pandemi. Aplikasi Pro UMKM, dukung UMKM berdaya. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi.
Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Amanda bersama tim yang bertugas undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya dan salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.